pertolongan pertama untuk memfasilitasi teman Anda yang sedang stres dan Anda rasa menuju ke arah yang berbahaya. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neurolinguistic Programming, fasilitator Law of Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Sebelumnya, tolong jangan percaya saya, percayalah kesadaran Anda atau awareness Anda. Ketika ada orang yang DM saya di Instagram dan menceritakan problemnya, ada rasa berat yang saya rasa dari obrolan tersebut. Energi yang terasa di saya sangat-sangat berat. Akhirnya muncul di pikiran saya sebuah pertanyaan, who are you being? Kamu sedang jadi siapa sih sekarang? Seperti yang kita sudah pahami bersama, ada teori bernama mirror neuron di mana kita mampu menyerap kondisi mood seseorang. Untuk orang-orang yang sensitif, untuk orang-orang yang aware, orang-orang yang belum berlatih kesadaran mereka bisa menyerap mood seseorang dan dianggap itu adalah punya dia. Saat saya bertanya kepada dia, kamu sedang menjadi siapa sekarang? Akhirnya dia kaget dan menyadari, oh, ini bukan punya saya ternyata kegalauannya. Ini adalah punya orang lain dan saya tidak tahu siapa. Akhirnya saya minta ke dia untuk, oke, kamu bilang kepada dirimu sendiri, terima kasih atas kesadaran ini, dan saya kembalikan kepada pemiliknya beserta kesadaran mengikutinya. Hati-hati karena saat Anda bangun pagi dan mood Anda berantakan, tanyakan apakah ini punya saya. Kalau rasanya berat, artinya bukan punya Anda dan Anda bisa kembalikan ke pemiliknya. Menurut Access Consciousness, 99% dari mood yang kita rasakan itu bukan punya kita. Dan ini menarik untuk Anda pelajari lebih dalam mengenai kesadaran dan awareness Anda. Yang kedua adalah minta kepada dia untuk menggali potensi. Bisa jadi depresi adalah sebuah kondisi di mana potensi dalam diri itu sedang mengetuk dirinya untuk minta digali. Seperti saya dulu ketika saya mengalami sebuah kondisi yang bisa dibilang depresi, ternyata ada potensi yang meminta untuk digali, yaitu akhirnya saya arahkan untuk membuat podcast, YouTube, serta blog yang mengajarkan atau berbagi tips untuk menggali potensi. Saya tidak bilang caranya harus seperti saya, tapi temukan apa potensi unik yang Anda miliki yang bisa Anda gali serta sebar manfaatnya keluar. Ngomong-ngomong mengenai potensi dalam diri yang unik, yang akan Anda sukai di 15 hari challenge, di mana dari kondisi takut berkarya hingga berani gali potensi adalah kita akan kembali ke dalam. Kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa sih sebenarnya potensi unik yang kita miliki yang sedang menunggu untuk digali? Dari beberapa orang yang saya fasilitasi, dulu mereka beranggapan bahwa semua orang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Ternyata enggak. Setelah saya jelaskan dan akhirnya kami clearing, dia akhirnya berani menggali potensi unik dan ternyata orang-orang itu sedang menunggu karya dia. Yang kedua adalah kita akan meng-clearing penghakiman akan diri kita terhadap diri kita sendiri dan menggunakan penghakiman-penghakiman dari dunia luar, dari orang-orang di sekitar Anda untuk perkembangan Anda dengan teknik dari Neurolinguistic Programming. Dan yang ketiga adalah kita akan menemukan cara berbeda untuk memasarkan produk unik kita tadi dengan cara berbeda dengan menjadi diri Anda sendiri dengan pendekatan dari pragmatic psychology. Nah, apakah Anda semakin menyadari bahwa untuk berkembang begitu banyak cara dan 15 hari challenge ini bisa menjadi pilihan Anda untuk menjadi orang yang berbeda? Asik ya? Untuk informasi selengkapnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Kapan, kemudian jadwal serta kurikulum yang akan dibahas di 15 hari challenge nanti. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Bye-bye.